Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Asrul Istianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafata. Kami dari tim kualitas air. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dari judul kualitas air untuk budidaya ikan hias. Yang hipotesis yang pertama yaitu dari pH air. pH air yang berada di luar rentang optimal dari 6,5 sampai 7,5 berdampak negatif terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup ikan hias. Yang kedua, pH air tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup ikan hias. Dan yang kedua, untuk hipotesis dari kadar amonia. Yang pertama, kadar amonia yang tinggi lebih dari 0,02 memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup ikan hias. Kadar amonia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup ikan hias. Yang ketiga, hipotesis oksigen terlarut. Tingkat oksigen terlarut yang rendah kurang dari 5 berdampak negatif terhadap kesehatan dan pertumbuhan ikan hias. Tingkat oksigen terlarut tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan dan pertumbuhan ikan hias. Jadi, kombinasi dari pH air, kadar amonia, dan oksigen terlarut mempengaruhi kualitas air secara signifikan yang berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup ikan hias. Kombinasi dari pH air, kadar amonia, dan oksigen terlarut tidak mempengaruhi kualitas air secara signifikan. Hipotesis ini dapat diuji menggunakan analisis regresi berganda atau analisis varians untuk menentukan hubungan signifikan masing-masing variabel terhadap kualitas air. Selanjutnya adalah analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aryo. Baik, analisis dari hipotesis yang di atas, yaitu yang pertama analisis dari hipotesis pH air, yaitu menggunakan independent test atau ANOVA untuk membandingkan kondisi ikan hias pada kelompok dengan pH optimal dan pH non optimal. Jika P value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa pH memiliki pengaruh signifikan. Yaitu yang kedua itu analisis pada hipotesis kadar amonia, yaitu melakukan uji kolerasi Pearson atau Spearman untuk melihat hubungan antara kadar amonia dan juga kondisi kesehatan ikan. Regresi linear juga dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kadar amonia terhadap kelangsungan hidup. Jika nilai koefisiensi regresi signifikan P value kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Yang berikutnya itu analisis pada hipotesis oksigen terlarut, yaitu melakukan analisis regresi atau uji t-test untuk membandingkan pertumbuhan ikan pada berbagai tingkat oksigen. Jika p-value kurang dari 0,05 maka oksigen terlarut memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ikan. Yaitu analisis pada hipotesis gabungan menggunakan regresi berganda untuk menilai pengaruh simultan pH, amonia, dan oksigen terlarut terhadap kesehatan ikan. Model ini akan menghasilkan persamaan kualitas ikan sama dengan beta 0 plus beta 1 dalam kurung pH plus beta 2 dalam kurung amonia plus beta 3 dalam kurung oksigen. Kesimpulan dari analisisnya adalah setelah uji statistik dilakukan, jika semua P value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pH, kadar amonia, dan oksigen terlarut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas air dan kesehatan ikan hias. Jika tidak, variabel yang tidak signifikan dapat diabaikan dari model. Sekian dari saya. Untuk variabel yang kami gunakan adalah kadar amonia, pH air, dan lalu oksigen. Itu ketiga itu yang kita akan alat menjadi acuan utama dalam analisis kualitas air untuk
ikan hias. Ya, budidaya Sekian ikan hias. dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.